Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airpress Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet ya Lur ya. Imet nggak perlu dijaga. Kalau dijaga nanti pusing. Oke, ini adalah video atau panel terusan dari video yang sebelumnya. Dan ini kita kemarin sudah melakukan pengaplikasian epoxy primer. Nah, kasusnya kemarin itu dempulnya terkupas karena tidak dilakukan yang namanya epoksi terlebih dahulu. Supaya teman-teman yang baru gabung tidak gagal paham, alangkah baiknya lihat video sebelumnya sebelum naik ke bagian tahap pendembulan ini. Nah, oke. Langkah apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita mau mengaplikasikan atau kita memproses bahan yang berjenis plat, galvanis ataupun stainless, itu alangkah baiknya sebelum kita melakukan proses pengecetan ataupun pendembulan, itu alangkah baiknya kita lakukan yang namanya epoksi terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman nemuin media galvanis, aluminium ataupun stainless, sebenarnya itu ada cairan atau bahan tersendiri yaitu namanya etching primer. Tapi kalau teman-teman nggak punya, itu bisa pakai epoxy primer. Nah, seperti yang ada di video ini diaplikasikan epoxy primer dan ini sudah dikeringkan 1 kali 24 jam. Lalu di sini tadi kita amplas terlebih dahulu untuk membuat baretan atau mechanical bonding untuk daya rekat dempul yang akan kita aplikasikan. Nah, untuk dempul yang saya aplikasikan pertama itu saya pakai jenis BPO. BPO sendiri itu memiliki singkatan dari bahasa Amerika Latin sana, itu benzoyl peroxide ya. Nah, untuk artinya sendiri saya juga kurang paham. Cuma sebenarnya untuk masalah yang terjadi yang rame saat ini, bahwasanya boleh nggak sih kalau media plat itu tidak diepoksi dulu langsung naik dempul? Sebenarnya boleh, tapi dengan catatan ada dempul yang memang khusus untuk diaplikasikan langsung di atas plat tanpa harus melakukan epoksi. Sebenarnya ada, dan BPO sendiri itu diklaim mampu menahan karat atau korosi dan itu bisa diaplikasikan di atas media plat langsung. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah melakukan pengaplikasian dempul di atas plat langsung. Jadi lebih amannya saya cover dulu menggunakan epoxy primer yang memiliki anti korosi. Jadi lebih aman ya. Kenapa saya pemilihan dempul di awal itu memilih yang jenis BPO? Karena untuk mengejar keras dan kecepatan keringnya. Terus untuk pembentukan sendiri saya pilih dempul yang jenisnya CHPO. Nah, untuk mempersingkat waktu untuk proses pendembulan saya skip karena apa, kalau proses pendembulan itu saya videokan nanti terlalu panjang. Jadi di sini langsung skip, langsung ke tahap ke pengamplasan. Kalau untuk teman-teman misalnya nggak bisa dempul ya gini, gampangnya gini, dempul aja, misalnya didempul aja lah ibarat gitu, nanti mainnya di amplas gitu untuk meratakannya di amplas. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa nanti lama-lama juga bisa kok. Kalau untuk dempul ini memang sedikit pakai rasa dan pakai perasaan kayak gitu. Oke, untuk grid yang saya pakai, grid amplas yang saya pakai itu dari mulai ukuran 80 naik ke 120, terus naik ke 240, terus naik terakhir di 400. Nah, setelah 400 nanti kita akan lakukan lagi proses pengaplikasian epoxy. Oke, untuk proses pengamplasan supaya lebih mudah, dari awal tadi kita sudah melakukan pengamplasan menggunakan getcut ya. Getcut apa mas? Getcut itu yang hitam-hitam itu yang saya oleskan ke bagian dempul ini supaya apa? Supaya mempermudah kita untuk melihat bagian mana aja yang sudah terkena amplas ataupun bagian mana aja yang perlu dilakukan pendembulan lagi. Karena kalau misalnya dempulnya kurang rata terus tidak bisa dijangkau oleh amplas, maka getcut itu tidak bakal hilang. Jadi itu penanda atau rambu-rambu untuk kita pengamplasan. Oke, dari awal kita pakai 80 dengan orbital sander tapi tidak menggunakan interface atau tatakan. Nah, itu untuk meratakan bagian-bagian yang mungkin bekas tarikan-tarikan kapi ataupun tarikan jidar itu bisa rata. Lalu untuk
di bagian-bagian yang lain nanti kita akan sambut lagi menggunakan interface itu yang seperti busa yang saya lihatkan tadi. Supaya apa? Supaya karena tangki ini bentuknya tidak lurus seperti panel mobil yang lurus, yang intinya nggak lurus lah, ada lengkungan. Jadi kita harus menggunakan interface supaya kita bisa mengikuti kontur yang ada gitu ya. Nah, semisal teman-teman itu masih pakai mode wedge ending atau mode basah, kalau misalnya main Getcode itu bisa pakai cat biasa ya, cat biasa diaplikasikan di atas jempol, baru pengaplikasian pengamplasan. Karena kalau pakai yang mode bubuk seperti yang saya pakai Getcode-nya itu bisa luntur kalau kena air. Tapi kalau teman-teman pakai mode wedge ending bisa menggunakan cat biasa gitu ya lur ya. Nah, keunggulan dari proses pengamplasan mode dry sanding ini, dia tidak melibatkan air sama sekali, dan setelah kita lakukan pengamplasan itu bisa langsung naik ke tahap epoksi. Cukup kita daster atau kita semprot dengan angin, terus kita degreaser, kita lakukan pengaplikasian epoksi. Tapi kalau teman-teman masih mode wet sanding atau mode basah, jangan sekali-kali teman-teman terburu-buru. Alangkah baiknya setelah pengamplasan dempul menggunakan air itu dijemur benar-benar kering ya. Takutnya gini, dempul itu kan daya resapnya sangat tinggi. Nah, kalau air itu sampai meresap ke dalam, itu kalau teman-teman nggak keringkan terlebih dahulu, nanti jangka panjangnya cat itu akan timbul gelembung-gelembung. Kenapa? Karena air yang di dalam dempul itu menguap ketika kena panas matahari, dan resiko terbesarnya adalah air itu bisa ngeresap ke bawah dan itu juga bisa menimbulkan korosi gitu ya. Jadi kalau masih mau pakai mode wet sanding atau mode basah, usahakan dijemur terlebih dahulu baru diaplikasikan epoksi atau filler gitu ya lur ya. Nah, kalau saya pakai mode wet sanding pakai dry sanding itu cukup saya semprot, saya lap dengan degreaser, bisa saya aplikasikan lagi dengan epoksi gitu ya. Nah, pertanyaannya, Mas, apakah habis pendempulan harus diepoksi lagi? Apa nggak bisa langsung ngecat? Jadi gini ya teman-teman, partikel dempul itu besar ya, karena maka dari itu kita harus cover lagi menggunakan epoxy filler ataupun epoxy primer. Karena kalau kita langsung paksa menggunakan langsung pengaplikasian pengecatan, itu takutnya nanti timbul yang namanya pulau ataupun bolong-bolong karena pori-porinya masih sangat besar gitu ya. Jadi di cover dulu menggunakan epoksi ataupun Bio2K Surfacer ataupun menggunakan epoksi primer atau filler. Nah, berhubung di sini ada media yang tadi kelihatan platnya, jadi alangkah baiknya saya ulang lagi menggunakan epoksi primer supaya lebih aman lagi dan bisa menghalau karat yang akan timbul gitu ya lur. Kalau teman-teman main mode buru-buru janganlah, kalau saran saya jangan, karena jangka panjangnya itu akan buruk dan itu akan merusak image teman-teman sendiri. Lebih baik mengikuti proses yang ada, terus lebih baik kita kasih edukasi kepada customernya bahwasanya ini prosesnya seperti ini, tidak bisa diburu-buru, ya udah kita proses dengan baik gitu ya, daripada terburu-buru. Memang hasil sementara bagus, tapi untuk jangka panjangnya nanti teman-teman kena komplain gitu. Nah, untuk pengaplikasian epoksi sendiri saya lakukan di 2 sampai 3 lapis. Terus di sini ada tangki lagi yang saya perlihatkan di awal tadi, bahwasanya 2 tangki yang hari ini saya amplas. Jadi saya sekalian untuk melakukan epoksi terlebih dahulu gitu ya. Jadi teman-teman bahwasanya kalau teman-teman main ini, peringatan untuk teman-teman yang masih pakai mode wet sanding, bahwasanya kalau kita habis ngamplas pakai air itu kan dilapkan ibu seakan-akan kering ya dempul itu, tapi di dalam dempul itu sudah teresap oleh air. Alangkah baiknya kalau punya open ya di open dulu, kalau misalnya enggak punya open ya dijemur dulu biar kering dulu sebelum naik ke tahapan epoksi.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang dempul dari saya, bahwasanya ada beberapa jenis dempul yang saya sebutkan tadi, ada BPO, CHPO, dan ada satu lagi dempul kombi atau dempul pasta. Nanti setelah ini kita keringkan selama kurang lebih 1 kali 24 jam, nanti kita akan bahas lagi di next video. Karena kalau kita langsung gabung di sini, takutnya teman-teman nerimanya langsung terlalu kenyang, nanti malah muntah-muntah ya. Jadi mending saya pisah-pisah untuk videonya. Yang penting teman-teman paham, walaupun sedikit, walaupun durasinya pendek, tapi pesan yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Terus untuk teman-teman nanti silahkan tunggu untuk next videonya. Nanti kita akan bahas lagi base coat correction, seberapa layak epoxy kita akan naikkan ke base coat atau pengecetan. Nanti kita akan jelaskan lagi. Oke, saat ini saya pamit undur diri. Thank you for watching. See you in the next video. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cuplikan untuk teman-teman.